Alhamdulillah, Tik. Hujan dah nih. Itu pun saya bersyukur bang ya. 2-3 hari ini, Alhamdulillah hari hujan. Walaupun sedikit-sedikit tapi hujan. Kita pun tak terbatuk-batuk lagi dah. Betul. Napas agak 2 minggu nih, bisa menghirup udara segar dah kan. asap tebal lah ya. Ngepul lah Betul pelan-pelan ya. dah kan. Bukan asap rokok tapi ya, Bukan asap tebal. asap tebal. Pagi-pagi nak sholat subuh tuh keluar. Tapi itu mungkin embun kesegaran. Beda, Gitu. beda. Embun dihirup segar dia. Ini gitu ya, sakit. Berarti memang Berarti asap. sudah mulai ya. Betul. Tapi memang bang, saya kalau soal itulah ya. Semoga ya nih, ini saya baru buka tadi nih. Nah, Ramalan cuaca besok hari Senin lu kemungkinan besar pun hujan. hujan. Alhamdulillah. Semoga ya hujan lagi. Betul. Jadi terbantu lah pada akhirnya pemulihan ataupun pemadaman Tapi api di titik-titik yang hari ini. cuman memang masuk Agustus ini memang panas memang. Betul. Kalau tren-tren kalau melihat data 5-6 tahun lalu lah ya. Mm-mm. Nah, ini mulai nih, Mm-mm. mulai. Dia tak peduli itu ber tuh September, Oktober, November yang dulu kata orang-orang dulu ber tuh hujan. Hujan. Cuman banyak pula data kita bilang bahwa panas dan ada kebakaran hutan dan lahan. Nah, tapi memang sebetulnya pun BMKG kemarin tuh di bulan Juni kalau tidak salah saya, itu tuh memang ada mengeluarkan pengumuman Ya, bahwasanya kita harus antisipasi panas. ada cuaca ekstrim, ancaman Ah, cuaca itu ekstrim. Ya. makin pantas lah. Nah, sebetulnya memang itu sudah diantisipasi oleh pemerintah kan Pemerintah. Bang. Makanya hari ini semoga jangan macam tahun lalu. Dan tahun ini kita dibantu alam. Betul. Ya Karena kan? hujannya agak Betul. mulai nih gini. Kalau udah mulai membesar dengan kita upaya sendiri berat gak? Tapi Betul. kalau tak dibantu alam nih, Betul. 3 hari hujan selesai tuh. Karena saya belum ada nengok nih kalau helikopter bolak-balik Betul, kan. betul. Berarti kan, Karena memang mungkin titiknya masih belum banyak. dan semoga tidak banyak. Semua udah banyak. Semoga Kita udah harap banyak. tidak banyak. Hotspot yang tadinya 60, 20 bisa turun lah 3, Betul. 4. Tapi Dan itu saya berharap bukan kebakaran lahan, tapi memang titik-titik api karena hotspot ini bisa juga titik api, bukan kebakaran, betul. ya kan? Ke raut muka bumi yang panas itu hotspot juga tuh bisa dibaca tuh. Cuman ya kita berharap lah jangan nambah lagi. Siang tak sekolah lagi anak-anak kita nanti kan. Nah, itu Bang. Jadi aktivitas perekonomian pun bisa Betul, berdampak. betul. Dampaknya Kesehatan dan nomor satu betul. kan. Jadi memang pada akhirnya upaya-upaya yang harus kita lakukan hari ini apa tuh Bang? Menurut Bang? Preventif nih. Karena Langkah kita tidak preventif. bisa juga pada akhirnya dalam hal ini tuh kita menyalahkan penuh pemerintah, ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena hari ini memang dari tahun kemarin pemerintah sudah berupaya Ya, ya. memadamkan helikopter bolak-balik. Karena setahu saya, Pik, pemerintah pusat ya udah menurunkan namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut Oke. dan Mangrove. Dan mangrove. Oke. Kenapa saya bicara BRGM? Karena tipikal Kalimantan Barat ini mungkin 50% ini gambut. Betul. Gambut yang kalau udah kering, sekering-keringnya. Nah, makanya pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan Lingkungan Hidup, itu ada tim BRGM namanya, Badan Restorasi Gambut. Nah, itu salah satu upaya pemerintah pusat lewat pemerintah daerah mengantisipasi titik-titik panas yang disebabkan oleh gambut. Karena gambut ini memang rawan terbakar. Nah, soal gambut nanti silakan kawan-kawan searching sendiri karena agak panjang nih kalau kita ngomong soal gambut. Tapi pada intinya bahwa Kalimantan Barat hampir 50% itu gambut, bukan tanah mineral. Nah, iya Bang, betul Bang. Jadi memang kalau kita mengacu pada tahun 2023 Ya. ya, menurut data yang saya baca dirangkum dari berbagai sumber nih ya, itu tuh luas karhutla itu 6.681,95 hektar itu Nah. karhutla, meliputinya tuh lahan gambut itu ada 1.200-an. Nah, betul. Nah, terus lahan mineralnya tuh lumayan juga ada sekitar 5.000-an. Ya. Nah, ini kan juga pada akhirnya kan ternyata juga banyak nih apa tipologi jenis-jenis lahan yang Lahan, ada di betul. Kalbar kan. Betul, betul. Dan itu penting untuk kita antisipasi. Tapi pertanyaannya, Bang ya,
Apa ke lahan-lahan ini rata-rata lahan konsesi atau lahan perusahaan gitu? Eh, Kebanyakan mungkin Nah, lahan perusahaan karena eh, setahu saya nanti coba dicek kalau dimiliki oleh orang per orang tidak besar sih, paling 2 hektar. Kalau lebih dari itu dia harus punya izin dan bla 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 untuk penguasaan lahan segala oke, oke. macam. Artinya bahwa mungkin titik-titik api yang ada nih banyak dari lahan perusahaan. Ya, penyebabnya apa? Mungkin ada beberapa oknum-oknum perusahaan yang memang biasalah Buka lahan bakar ya. lahan Ingin segala murah macam ya tak? pakai bakar lahan segala macam. Tapi ada beberapa pula yang memang hawanya memang sangat panas. Terpecik api sedikit, bakar. Makanya salah satu BRGM itu kalau kita mau revitalisasi gambut, kalau kita masuk lahan gambut, tak boleh tuh sambil ngerokok segala macam tuh. Free, harus free. Eh, Kita revitalisasi gambut tuh dengan sekat kanal dan bla bla segala macam, ada banyak banyak yang diupayakan oleh BRGM. Artinya bahwa memang tidak bisa juga kita nyalahkan pure ke perusahaan. Nah, tapi ada pula memang oknum-oknum perusahaan yang pada akhirnya peran pemerintah harus ada di situ. Pengawalan ya. Sanksi, Oke. pengawasan, Betul. segala macam. Walaupun mungkin coba dicek trennya mungkin menurun nih, menurun karena kalau kita lihat yang paling parah kan mungkin 2020-an ke bawah tuh Betul. ada beberapa ratus titik itu betul-betul sampai ke Malaysia, sampai ke Riau. Nah, 2-3 tahun terakhir ini kan udah mulai agak agak reda. Saya rasa perusahaan juga udah mulai aware nih, udah mulai paham bahwa buka lahan tidak hanya dengan cara membakar. Kosnya memang akan jauh lebih murah, tapi efeknya besar. Nah, mungkin itu salah satu preventifnya, yaitu pengawasan pencegahan dari si pemilik lahan itu. Mau itu perusahaan, mau itu perorangan. Oke, 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 oke. Yang kedua, peran karena banyak ini kan di desa. Lahan-lahan itu ada di kawasan desa. Artinya bahwa peran masyarakat desa juga sangat signifikan, Penting. sangat penting. Makanya ada nggak salah saya itu pasukan pemadam api masyarakat masyarakat apa api Iya. MPA masyarakat Ah, MPA iya, ya. iya, Jadi betul. dia yang ngawasin lahan-lahan di sekitar desa mereka. Itu udah cukup bagus dari pemerintah Betul, tuh. betul. Insentifnya seperti apa itu pemerintah yang ngatur mau sebulan sekali. Pada akhirnya itu jadi satu langkah preventif juga untuk pencegahan lahan karena dampaknya besar Bik. Asap nih kita ngerasa sendiri kan tahun 2020-an ke bawah itu sempat yang saya sampaikan tadi sekolah tutup Bahkan ada kan sekolah yang terbakar, Bang. sekolah terbakar kantor udah enggak berkantor swasta tutup Jadi era COVID, kalau kemarin kita bersibuk era COVID era ya. covid sekarang era Era asap Garut lah, era harus lah asap ya. iya Jadi penting juga kita pakai masker ya. penting penting pada akhirnya eh, era covid yang kita pakai masker sebenarnya kita Kalimantan Barat udah Sudah biasa. pakai masker walaupun di waktu-waktu tertentu. Oke. Cuman pada akhirnya ya sudah terbiasa kita. Karena pada akhirnya itu Bang ya, yang saya selalu ingin bertanya-tanya ya. Apa ke saya ini harus gimana gitu waktu terjadi karhutlah? Apa ke kita ikut serta memadamkan api? Saya udah pernah kan, ikut juga kawan-kawan MPA, sekaligus ada beberapa kawan-kawan NGO yang waktu itu kita join lah ke mereka Ya, ya. untuk memadamkan api dan luar biasa effortnya ternyata Bang. Oh iya. Rupa malah pakai sepatu biasa Bang, Oh iya, agak itu panas. panas, panas. Asap kebul. Itu pekerjaan paling berisiko tinggi. Yang kita lawan tuh api yang posisinya kan random. Kita nggak tahu di bawah kaki kita ke ya. Di mana benda itu, angin arah mana itu harus terencana. Makanya nggak bisa serta merta. Wah, kita sebagai warga Kalimantan Barat harus bantu nih. Nggak bisa juga. Harus ada pelatihannya ya. Harus ada pelatihan, ada ilmunya. Dan memang orang-orang yang ahli yang Yo, jelas yang Pik. mampu. Ngangkat ini ya Pik. Berat juga memang. Berat Pik. Ngangkat pemadam air itu belum masuk ke dalam radius berapa meter. Jauh ke dalam lagi. Betul. Udah panas berengkah gitu. Tak mampu kita, tak mampu. Kita serahkan kepada ahlinya ya. Betul. Yang bisa kita lakukan penyebaran informasi bahwa membakar lahan itu tidak boleh,
Ada sanksi pidananya. sanksi pidananya segala macam. Terus mau buka lahan segala macam betul-betul kan gitu. Kalau mau belibur kemana, ingat kasus yang di mana dia berfoto-foto segala macam, buang api sembarangan, Iya betul. habis lahan kan. Nah itu kayak gitu, mau hati-hati. Nah, yang bisa dilakukan cuma itu. Seperti yang kita lakukan sekarang nih, Oke. penyebaran informasi yang positif terkait karhutlah. Kita nggak bicarakan sisi hukumnya karhutlah. Yang mau kita sampaikan bahwa pentingnya pengawasan penyebaran informasi terhadap bahayanya karhutlah. Biar semua orang ini tahu gitu. Betul, biar semua orang tahu. Soal sanksi, soal hukum itu kita serahkan kepada aparat yang berwenang lah, pada pemerintah. Karena pemerintah pun sebenarnya Pak Taufik dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, dari Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup, semua udah bergerak. Artinya sebelum terjadi karhutlah, mereka udah bisa memprediksi artinya bahwa oh ini jam-jam ini tanggal-tanggal bulan-bulan panas nih. Sudah apa ya? Sudah termitigasi lah Oke. bahasanya. Cuman kalau yang kita bicara alam kan memang agak susah. Artinya bahwa eh, harus betul-betul terpantau. Pemantauan terkait titik api harus lebih masif. Nah itu sudah kawan-kawan. Jadi pada akhirnya Bangnya juga ini menjadi pertanyaan lagi nih Bang ya. Ya, Apakah pada akhirnya hari ini karhutlah ini juga disebabkan oleh manusia itu sendiri? Indah. Karena pada akhirnya kita juga bicara soal di sebuah ruang ya, sebutlah sini Kalimantan Barat ataupun Kota Pontianak ya kan. Ada manusia-manusia yang hidup gitu. Nah, manusia-manusia yang hidup ini ternyata juga berpengaruh terhadap alam gitu kan. ya, ya. Maka kalau saya sering baca tuh bahwasannya bicara soal krisis iklim lagi pada akhirnya kan. Perlu ada kesadaran lagi dari tiap individu Betul, warganya begitu. betul Pak Topik. Jadi salah satu tugasnya atau BRGM tadi, Badan Restorasi Gambut tadi, bahwa ada namanya pembinaan masyarakat. Tadi ada revitalisasi lahan gambut, ada pembinaan masyarakat, pembinaan sosial. Pada akhirnya intinya pembinaan itu merubah mindset masyarakat dari yang nebang pohon, buka lahan secara bakar, itu ke sesuatu yang lebih produktif. Makanya bantuannya kalau nggak seingat saya, nanti koreksi kawan-kawan yang terlibat di BRGM, itu bantuannya bisa berupa bibit, bisa berubah hewan ternak, segala macam, supaya merubah mindset tuh bahwa ada loh pekerjaan lain selain buka lahan yang bisa mendatangkan income buat keluarga. Nah, seperti itu tuh. Artinya bahwa Karena kalau pekerjaan bakar lahan ini diambil, siap-siap kopi dana ya. betul, betul. Pada akhirnya bahwa kadang-kadang masyarakat kan pertama mungkin tidak melek teknologi deh. Informasi kurang. Pada akhirnya ya bakar-bakar ya. Efeknya dia tidak peduli tuh kadang-kadang kan beberapa masyarakat kita yang memang harus informasinya kurang. Artinya bahwa mau disalahkan susah juga, tidak disalahkan mereka menyebabkan kebakaran hutan. Cuma pada akhirnya memang peran pemerintah terkait pembinaan masyarakat itu sangat diperlukan untuk terkait ke karhutlah tadi. Karena sekarang banyak sekali program-program ya Banyak. dari perspektif pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah ya itu. Belum bicara NGO, LSM dan segala macam ya, itu baru pemerintah. Karena kalau pada akhirnya karhutlah ini pun berada di desa-desa ya. Seharusnya kan nanti ada lembaga pengelola hutan desanya tuh ya. Betul. Nah, betul, harusnya ada. Yang mereka pada akhirnya bertanggung jawab untuk mengelola hutannya. Betul, setuju, Pik. Ide yang menarik. Desainnya mungkin harus dari tingkat apa? Artinya bahwa si pemilik, si penguasa lahan yang mengetahui terkait lahan kan masyarakat setempat. Akhirnya desainnya harusnya dari bawah, melibatkan masyarakat, melibatkan aparatur desa, barulah naik jenjang-jenjang ke atas. Pada akhirnya perencanaannya linear, tidak tersebar. Artinya bahwa fokus lahan ini yang betul-betul butuh perhatian khusus. Ini sering loh kebakaran nih, lahan kalian gambutnya banyak nih, tersebar luas. Sekarang itu perencanaan yang tepat, pembinaan masyarakatnya. Karena mungkin Pak Topik udah baca, hukumannya, sanksinya berat loh untuk kasus pembakaran lahan. Betul Bang. Karena pada akhirnya yang kita anggap sepele, bakar sampah atau bakar lahan, efek kan luas tuh tadi yang awal kita tuh, pendidikan, persekolahan,
ekonomi. Yang dibakar seandainya cuma peta ini ya. Iya, Kak. iya, Pada iya. akhirnya dampak kemana-mana ya. Kak. Belum lagi yang paling penting kesehatan. Kan paru-paru, pneumonia segala macam gara-gara asap. Jadi memang kita semua ini berkewajiban untuk menyebarkan informasi bahwasanya tidak boleh seorang pun membakar lahan. Betul, Tidak. betul, berkewajiban. Berkewajiban ya. Betul. Walaupun seandainya nih bang, curah hujan ini pada musim ini akan terus hujan ya, Iya, hari ini iya. hujan, besok Iya, hujan, besok iya, hujan, iya. hujan lagi. Ah, dia nak bakar lahan anda, tenang nggak besok hujan. Iya. Macam mana? Nggak bisa, karena gini, eh, negara maju, prediksi tetap adalah prediksi. Artinya bahwa tidak ada yang bisa memastikan bahwa besok hujan, lusa hujan. Itu hanya ramalan ya. Betul, Hanya ramalan, prediksi. ramalan ya ramalan. Walaupun dia saintifik, boleh dicek sama kawan-kawan BMKG. Bisa nggak dia memastikan? Nggak bisa. Nggak bisa memastikan bahwa besok hujan. Ramalannya, prediksinya besok hujan. Iya. Dengan melihat pergerakan awan, Heeh. pergerakan cuaca, bla bla. Prediksi besok hujan nih. Alam, Betul. kan ada yang tahu. Pada akhirnya bahwa lebih baik mencegah kan daripada harus mengawang-awang. Kata BMKG misalnya nih, besok hujan nih ramalan cuaca, besok hujan lebat. Bakar lo hari ini. Besok hujan. Tak hujan. Api belum mati. Siap-siap kau. Siap-siap. Ada saksi pula di situ dah. Ya kan? Pada akhirnya bahwa karhutlah ini bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kawan-kawan pemilik lahan swasta segala macam. Tugas kita bersama, penyebaran informasi yang lebih masif segala macam. Karena ini penyakit tahunan, nggak bisa kita cegah, nggak bisa kita cegah datangnya kapanpun. Yang bisa kita buat itu penyebaran informasi untuk pencegahan lebih awal. Karena kan ini juga pada akhirnya kita sangkut pautkan sama masifnya pembangunan di lingkar luar Kota Pontianak ya. Ya. Karena kan karhutla ini pada akhirnya terjadinya di luar Pontianak. Tapi Ya. ada memang di Pontianak Pontianak banyak, ada beberapa titik, titik. ya. Ya. Tapi banyaknya di luar Pontianak ya. Kabupaten Kuburaya, Mempawah, dan lain-lain sebanyak lagi. Yang rata-rata lahan gambutnya banyak. Luas. Ya. Ya. Nah, di samping itu juga ternyata jadi agak apa ya bang, agak dilema gitu bang. Mungkin orang-orang yang ingin membuka lahan ini mungkin ada niat baik. Betul. Tidak kan? Mungkin mereka disuruh oleh bosnya untuk bosnya ini akan membangun perusahaan apa yang akan membuka lapangan kerja. Dan cuman caranya bang. Ya, caranya yang kurang tepat. Baik dan benar tuh harus linear, harus bersama. Baik belum tentu benar tentu baik. Karena saya ini kan saya akan di sini ini akan bangun satu perusahaan yang nanti perusahaan ini akan mempekerjakan banyak orang. Baik enggak tuh? Baik. Tapi dengan cara bakar lahan. Saya bakar lahan nih, karena saya tidak punya duit sana kan. Benar enggak tuh? Tidak mungkin perusahaan tidak punya duit, tidak ada. Benar enggak tuh? Salah. Makanya saya bilang tadi baik dan benar ini harus selaras. Kita buka perusahaan yang bagus supaya ada penghidupan yang layak pada masyarakat sekitar. Baik. Cara buka lahannya izin ke pemerintah bla 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 dengan digamburkan bla bla segala macam, benar. Hasilnya pasti bagus. Karena banyak metode pembukaan lahan ya bang ya. Betul. Benar dan baik. Metodenya bagus, segala macam, gemburkan tanah segala macam. Benar tuh. Tapi untuk diri sendiri tak baik. Makanya benar dan baik harus selaras. Oke. Jadi ada yang betul. Jadi kadang-kadang orang ini berpikir baik atau benar ya. Udah benar dah aku nih, tapi belum tentu baik. Oh baik aku nih, tapi belum tentu benar. Robin Hood tuh baik, tidak benar. Tapi tidak benar. Kan gitu. Nah, termasuk juga karhutla ini. Tidak bisa kita pandang sebelah mata dengan buka korek api, tetas, bakar. Ini kan untuk aku nanam untuk anak bini aku bang, untuk keluarga aku, jangan. Benar, tapi tak baik. Tapi bang, ada beberapa ini saya baca juga di sosmed ya, postingan-postingannya. Bahwasannya dulu tuh budaya masyarakat ya, katanya nih yang saya baca ya kan. Itu tuh memang dibakar tapi dijaga sekali. Ya. Kalau ngacu ke negara maju, masih ada yang pakai metode bakar tuh. Masih ada. Cuman pada akhirnya mereka pakai pagong tuh bahasanya. Di pagongnya, artinya ini lahan yang mau dibakar,
Dipagung dulu tuh supaya penyebarannya nggak terlalu luas. Pagungnya apa nih pagung? Dibatasi lah. Oke. Misalnya ini wilayah kau 1 hektar. Di luar 1 hektar itu udah kau batasi dengan naik ke dengan kanal ke udah kok ditutup dulu gitu Biar aman arealnya. lah nyebar ya. Iya. Cuma pada akhirnya pun jadi kontroversi juga karena kalau dulu kan cuaca tuh masih ramah-ramah ya. Oke. Artinya belum banyak campur tangan manusia yang bermain di alam. Sekarang kan kita lihat kalau mau kita lihat penerbangan, efek rumah kaca, pembangunan gedung-gedung segala macam itu kan salah satu peranan tangan-tangan manusia. Kita tidak bisa bilang merusak alam, enggak, karena kemajuan pembangunan salah satu indikatornya maju, eh, ekonominya meningkat. Artinya dengan ekonomi meningkat, lingkungan meningkat. Penambahan rumah, penambahan gedung-gedung artinya seperti itu. Cuman pada akhirnya eh, balik ke alamnya kadang nggak balance tuh. Kalau kalau tata kotanya tuh tak pas tuh bahasanya. Allah, ada ngomong kata tata kota gini. Ya kan? Karena di tata kota, Bang Taufik itu belajar artinya bahwa mau bangun satu rumah, kita harus melihat sebelahnya ada apa, atasnya ada apa, bawahnya ada apa, betul kan? Betul. Sekelilingnya ada apa, baru kita eksekusi. Betul. Untuk desain rumah pun dia tropis, subtropis, dia daerah-daerah dingin, tak mungkin daerah kau bikinkan rumah Betul. tropis. Karena memang bang, dalam apa tujuannya penataan ruang itu adalah bagaimana kita mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Betul, pada akhirnya. Eh, Membuka lahan itu sesuatu niscaya Pak Topik dalam pembangunan. Tidak bisa kita hindari itu. Cuman bagaimana kita memulihkan dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong. Seperti misalnya kalau pemerintah kota saya pernah dengar bahwa setiap pekarangan harus ditanamin tanaman. Pemkot tuh, ingat saya itu seperti itu. Pada akhirnya ya itu tadi, eh, penebangan hutan, pembukaan lahan itu sesuatu niscaya dalam pembangunan. Bagaimana tinggal kita gimana menyeimbangkan antara yang udah ditebang dengan pembangunan yang akan dibangun. Contohnya Jepang. Karena kekurangan lahan, sekarang mereka di atap-atap rumah mereka itu ditanamin. Karena udah tidak ada lahan lagi kan. Artinya mereka udah mencoba menyeimbangkan kemodernisasian dengan nature alam. Oke, jadi pada akhirnya ada ide memang. Kalau udah ngomong sama Bang Jol nih luar biasa Bang Jol. Jadi pada akhirnya kalau kita berkaca sama negara-negara maju ya kan, dan kalau tidak usah jauh Pulau Jawa, dulu tuh waktu saya pernah sedikit tidak lama di Bandung ya, memang wali kotanya itu menggaungkan soal urban farming. Ya betul, itu salah satu. Hari ini Pontianak itu sebetulnya banyak sekarang RT RW yang juga melakukan pertanian di perkotaan. Betul. Cuman kalau alangkah jauh itu lebih masif, itu akan luar biasa. Nah, tapi pada akhirnya juga kita harus mendorong juga di tiap-tiap kabupaten kota ini yang lain nih yang lahannya masih luas bagi gambutnya untuk memang betul memanfaatkan lahan-lahan itu dengan baik dengan cara yang baik juga. Betul. Dan benar. Betul. Jadi manfaatnya secara benar dan caranya secara baik. Karena gini, developer yang lagi masif sekarang, pengembang-pengembang properti ini, pada akhirnya kan dia memanfaatkan lahan-lahan kosong. Dilihatnya tanah kosong, dibikinnya bangun rumah. Nah, pada akhirnya lahan yang kosong ini kan pada akhirnya tertutup nih. Nah, harusnya pemerintah, saya tidak tahu karena saya tidak tahu di properti, harusnya ada timbal balik nih. Kau udah pakai lahan kosong ini, kau mau kasih apa nih ke pemerintah? Ya kan? Kau tanamkan, bikin taman ke situ, atau setiap rumah yang kau bangun tuh harus ada 2 tanaman minimal, tanaman peneduh. Karena coba kita keliling, tidak semua developer, tapi ada beberapa perumahan yang asli tuh gersang tuh. Ada tak ada nanti pasumnya pun lapangan badminton. Banyak tuh bang, ya kan? Itu banyak. Pasum tapi lapangan badminton, tak ada tanamannya. Carportnya pakai paving block, selesai itu. Rumah saya kalau boleh datang, walaupun kecil,
Ada rumputnya. Oh siap. Oh itu Ya, bisa jangan pun di Cina. semeter kali 2 meter. Karena setidaknya itu berkontribusi untuk menyerap air. Betul. Menjaga lagi Oke. ekosistem. Kan saya datang ke rumah artinya bahwa eh, kita tidak menafikan pembangunan karena pembangunan itu hal yang wajar saya pikir dalam pengembangan suatu kota kan. Cuman penyeimbangannya itu harus pas. Peran pemerintah itu ada di situ. Oke. Karena balik lagi ke karhutla, bisa karhutla itu tidak ada. Gimana dong? Bangun semua, cuman mana oksigen gitu? Kan situ Ada cuman. cuman. Artinya bahwa bisa kita jaga karhutla tuh. Saya pastikan tidak ada lagi kebakaran hutan, tidak ada asap. Cuman oksigennya tidak ada. Semua kita bangun nih. Buka lahan bangun gedung, buka lahan bangun gedung, buka lahan bangun gedung, buka lahan bangun gedung. Jadi pada akhirnya kayak Jakarta ujung-ujungnya. Pas, Gedung-gedung semua ada sedikit apa bahasa kabut-kabut polusi lah ya. Tidak ada. betul. Masa kota Pontianak, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bang. Ya, pada akhirnya Pontianak akan sampai Jakarta. Pada akhirnya Pontianak akan sampai dengan Medan. Pada akhirnya Pontianak akan sampai sama Surabaya. Kemajuannya ya. Kapan waktunya kita tidak tahu walau alam. Cuman pada akhirnya kita akan sampai di taraf itu. Nah, waktu perjalanan ke sini inilah supaya sama dengan Jakarta, 5 kota besar Indonesia ini harus ditata nih supaya nanti tidaklah macam misalnya yang kita bicarakan sekarang DKI Jakarta eh, penduduknya terlalu padat, akhirnya polisi Ancaman bencana. bencana besar. Nah, mumpung kita masih belum sampai nih, lagi berjalan seperti Jakarta, kita tata. Jadi itu Mau memang mau lahannya, mau hutannya, mau masyarakat, semuanya ya. semuanya. Dia dalam satu ekosistem penuh tuh. Dan itu tugas kita juga. Tugas kita juga. Walaupun sayanya hanya masyarakat biasa. Ya pada akhirnya kan kita punya minimal kita punya kepedulian bahwa kita orang Pontianak. Nggak mau dong kita Pontianak macam kota-kota besar yang kita lihat polusinya tinggi, tingkat Dengan kriminal. menjuta masalah lah ya. Betul. Artinya bahwa udah kita tata. Soal ibu kota pindah IKN itu cerita lain. Tapi karena kan konsepnya bahwa Jakarta udah berat nih, berat dari penduduk, berat dari beban populasi masyarakat kan segala macam PKN. Nah, prinsipnya seperti itu juga. Kita nggak bisa membatasi orang Pak Topik punya 5, 6, 7 anak. Nggak bisa tuh, nggak bisa membatasi si A punya 8 anak, nggak bisa tuh. Tapi minimal kita bisa batasi ruang kebebasan yang nggak kebebasan. Jadi kita boleh bebas, tapi yang terplanning gitu. Pemerintah tuh udah atur tuh sebenarnya. Jangan sampai nanti macam Jepang juga, terbalik ke Jepang lagi. Bingung. Eh, Usia umurnya udah terlampau jauh nih. Karena kecenderungan masyarakat Jepang udah nggak mau punya anak. Oh, repot juga. Ya kan? Tadi dia mikir bahwa itu bakal lebih padat bla 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 bla. Pada akhirnya dengan kemajuan teknologi, kemajuan pembangunan, informasi segala macam, tren menikah dan punya anak kurang, tak bisa juga tuh karena populasi itu penting. Jadi, apalagi kita dapat bonus demografi, harus kita manfaatkan. Indonesia emas ya. Iya, terus itu jadi semuanya harus balance. Harus balance, nggak hanya serta merta kita bicara kebakaran hutan dan lahan ini salah pemerintah, ini salah swasta gitu, nggak bisa tuh. Peran kita di luar dari pemerintahan dan di luar dari pihak swasta itu ada. Salah satunya itu tadi, janganlah kau bakar-bakar sampah rumah kau nih, mengingatkan buang ke TPS, pandai orang TPS anak nanti ngolahnya. Carilah orang-orang macam Pak Taufik nih yang bekerja ngambil tanda kutip sampah nih, kan gitu. Kan itu tadi tingkat terendahnya tuh. Di rumah minimal ada 1 butir pohon, dia kecil, dia pokok cabai ada lah pohon. Oh gitu saya nanam gak target nih. Nah, ya kan? Jadi kita nggak bicara soal sanksi, kita nggak bicara soal hukumnya, tapi kita bicara gimana kesadaran kita kepada Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia pada khususnya bahwa kita punya peran yang bisa kita bagikan ke kawan-kawan yang lain. Tidak hanya sekedar menyalahkan, wah pemerintah tidak can, wah swasta nih, tak ada dihukum, tak bisa. Tak kalau diskusinya seperti itu sampai
terbenam matahari di barat pun tak selesai itu. Padahal betul di barat terbenam. Betul. Artinya bahwa kalau diskusi soal siapa salah siapa salah susah tuh. Nggak bisa kan? Bagus kita omongkan jaklok macam ini. Nah, memang. Penting kan? Nah, jangan nanti ada, tapi jangan pula datang ada orang bakar sampah kok oplasai doa, jangan enggak gitu. Jangan, ingat kan ya. Woi, jangan. Mana? Betul, sip. Itu Pokoknya diskusi memang ya. pada akhirnya ya, kita nih di samping hanya sebagai masyarakat biasa lah, Ya, Bang, ya. betul. Itu juga ternyata punya kewajiban Ya, ya. mengingatkan sesama Ya. masyarakat, mengingatkan sesama warga, ya kan? Agar kita bisa mencegah dalam hal ini kebakaran hutan dan lahan itu terjadi. Ya, kalaupun karena tadi saya bilang tadi ini penyakit tahunan, ya nggak banyak lah, bisa ditangani sehari 2 hari. Kalaupun kebakarannya setitik 2 titik, gitu. Kalau ini memang penyakit tahunan, bukan yang bersifat kesengajaan ya. Jadi yang pemerintah hadapi ke depannya diharapkan yang memang karena alam, kan susah tuh. Tapi kalau yang memang kesengajaan kan berat. Artinya bahwa kalau semua udah paham, nggak ada tuh unsur kesengajaan, yang ada cuma unsur alam. Mungkin yang waktu unsur alam itu yang pas COVID kayaknya. Nah itu mungkin betul. Ya, kan? Jadi pemerintah memang effortnya tidak terlalu Kuat. apa ya, tidak terlalu mengeluarkan energi besar itu, walaupun Betul. mereka memang capek dan lain-lain Ya, gitu. Tapi karena alam kan, ah, sesuatu yang kita nggak bisa prediksi di ada alam. pasca COVID naik kan. Betul. Nah, semoga kita berharap di tahun ini jangan sampai naik. Jangan. Jadi kawan-kawan cegah kebakaran hutan dan lahan. Omongkan dulu. Ngomongkan nggak lo? Jadi itu apa tuh? Jadi jangan kita berada hal yang lain-lain lagi. Oke, Bang. Sebarkan informasi. Word of the day hari ini tadi, Baik dan benar itu harus selaras. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. nah masalah omongkan jadul dia. Kalau bukan kita memang siapa lagi, Bang? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Jadi kita omongkan dulu. Ya. Makasih.